Jadi pemegang saham Invesdeco itu 39,2% oleh PT Wahana Trilintas Mining, kemudian 40,8 PT Fajar Mining Resources, kemudian masyarakat 10,49%, dan yang ada di Treasury 9,51%. Dan Invesdeco itu memiliki perusahaan anak yang terdiri dari PT Tinagia Kawasan Industri. Invesdeco memiliki 99,0%, PT Berkat Nikel Olaka sebesar 90%, PT Berkat Nikel Indonesia 99,9%, PT Bintang Smelter Indonesia 99,9%, kemudian ada PT Silika Nusantara Mineral 70%, satu itu Jaya Makmur, ini juga di bidang nikel 90%, kemudian PT Sarana Bumi Menerjun 90%, Ivis Baterai Mineral 100%, dan PT Nikel Sinar Indonesia 40%. Dan di bawahnya di PT Silika itu kita ada PT Hangtian Cahaya itu sebesar 50%. Ini non mineral, jadi di batu silika yang kita akuisisi tahun lalu 2023. Kemudian di bawah PT Berkat Nikel Indonesia itu ada kontraktor PT Yani Voltron Indonesia itu sebesar 65%. Kemudian kita juga punya PT Tambang Sentosa Bandi sebesar 50%. Untuk di berikutnya, ini terkait dengan bisnis proses, kami minta Pak Direktur Operasional, Pak Agus, untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Pak Isak. Jadi secara singkat, Invesdeco sendiri bergerak di bidang pertambangan nikel, di mana bisnis proses kita biasanya kita memulai suatu tahapan itu adalah kita dengan melakukan pemetaan. Karena kita sudah dengan teknologi yang terbaru di Invesdeco, kita juga punya teknologi, kita pakai drone. Jadi, recording in progress. Untuk menggantikan peta citra satelit itu di ketentuan di SDM bisa menggunakan drone dengan resolusi tinggi. Dari situ kita bisa melakukan pemetaan, kemudian kita bisa menentukan plot area-area mana prospek, kemudian kita lanjutkan dengan eksplorasi. Jadi eksplorasi geologi ini akan kita lakukan pengeboran, kemudian penganalisa data, kita akan coba menghitung sumber dayanya. Jadi dari sumber daya, kemudian kita akan hitung dari cadangan, kemudian kita akan melakukan perencanaan penambangan. Jadi perencanaan penambangan kita lakukan berdasarkan schedule penambangan, itu terjadwal dan teratur sesuai dengan keinginan market dan target daripada long term kita sama short term kita. Kita juga di Invesdeco, kita juga punya fasilitas laboratorium sendiri, kita punya X-ray, dan kita juga bisa pakai teknologi terbaru di FuseSpeed. Jadi kita mengendalikan sendiri hasil lab kita, hasil analisa kita, itu lebih ke kontrol pada hasil penambangan dan pengapalan kita. Kemudian kita punya juga sistem, ada Mine Monitor Dashboard System, kita kontrol tiap per jam, sampai nanti jadi laporan daily, report. Dari situ kita bisa tahu seperti apa efektivitas produksi, kemudian penambangan seperti apa, dan target-target untuk harian maupun mingguan dan bulanan. Kita melakukan kegiatan juga, ada kegiatan hauling, itu kita simpan di stockpile kita, namanya EVO, Exportable Vanilla Ore, itu menggunakan unit dump truck. Dump truck kita kurang lebih ada sekitar 100 sampai 200 unit kita punya unit DT. Kemudian kita juga punya laporan yang secara berkala tadi, itu juga dilaporkan dengan baik. Jadi dari EVO kita kirimlah di pengapalan, kita masukin ke barji, itu kurang lebih jaraknya sekitar 2 km dari EVO. Dari situ kita melakukan penjualan. Dan yang satu paling tidak kalah penting adalah proses bagaimana reklamasi. Kita tahu bahwa itu menjadi kunci tentang keberhasilan
penambangan bahwa keberlanjutan harus berkelanjutan, sehingga kita konsisten dan komitmen manajemen atau perusahaan ini dengan yang namanya reklamasi atau reputasi yang kita lakukan terhadap area bekas tambang kita yang kita sudah lakukan, bukan-bukannya sudah selesai, kita coba lakukan. Itu mungkin secara singkat yang bisa saya jelaskan tentang apa itu bisnis proses di PT Bisdeko atau penambangan nikel. Selanjutnya saya kembalikan ke Bidan Sidang mungkin. Terima kasih. Kami menyampaikan aja kinerja produksi. Jadi di tahun 2023, IFIS dan anak perusahaan memiliki 3 iup, terdiri atas 2 iup nikel dan 1 iup silika. Di tahun 2023, IFIS dan anak perusahaan mencatatkan penjualan biji nikel sebesar 2,29 juta metrik ton atau sekitar 85% dari target RKAP 2003 gabungan antara IFIS dan anak perusahaan sebesar 2,7 juta. Nah, hasil kegiatan operasional perseroan sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, antara lain pasar dan harga komoditas nikel, peraturan pemerintah, pengembangan teknologi dan cadangan nikel, serta di operasional kami meningkatkan efisiensi atau sirkulasi produksi dan pengelolaan quality control yang lebih efektif. Sebagai informasi juga bahwa di tahun 2022 ya, Bisdeko mendapatkan penghargaan sebagai wajib pajak setoran terbesar sektor pertambangan dan penggalian. Ini di Sulawesi ya Pak ya, di Sulawesi Tenggara ya. 2023 Madya Jakarta Pusat ya. Kemudian kita juga pernah mendapatkan dari kantor pelayan pajak Madya Jakarta Pusat ini penghargaan juga Bisdeko peran serta dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Rekan-rekan yang kami sampaikan berikutnya mengenai susunan direksi, saya kira nggak perlu kami paparkan di sini, sudah ada di dalam website kami. Nah, yang menarik itu adalah kendala, tantangan, dan penyelesaiannya ada di halaman 17. Kendala dan tantangan itu mengenai pemanfaatan, mungkin Pak Ani. Baik, saya tambahkan lagi terkait dengan kendala, tantangan, dan penyelesaian kita di tahun 2023 kemarin, bahwa kita menghadapi kendala dengan cadangan kita. Jadi dari situ kita coba melakukan yang namanya pengelolaan atau pengendalian terhadap cadangan marginal. Kemudian kita juga meningkatkan permintaan biji nikel dalam negeri. Dari penjualan kita bisa low grade, middle sampai high, itu strategi kita. Kemudian kita lakukan kontrol juga terhadap faktor cuaca. Jadi faktor cuaca ini yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita coba melakukan penambangan secara terjadwal. Jadi kita coba menyelesaikan tantangan dan kendala ini. Kita selesaikan dengan apa? Tadi kita kelola dengan cadangan marginal. Jadi kita peta-petakan yang mana cadangan yang tadinya tidak punya nilai ekonomis karena low grade, kita bisa tambang, kita jadikan sebagai cadangan yang punya nilai jual. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan metode open pit dengan selective mining. Jadi kita lakukan bukaan beberapa tambang, ada 3-4 pit. Itu tujuannya itu apa? Untuk memblending material sehingga kita punya massa. Jadi kita memaksimalkan betul hasil tambang kita. Itu yang kita lakukan. Jadi setelah kita lakukan ini, kita perlu menjadwal terhadap cuaca tadi. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu kan tidak hujan terus. Jadi pada saat kita hujan, kita melakukan ke daerah mana atau pit mana yang bisa kita lakukan penambangan dengan cepat sesuai dengan target yang kita harapkan. Itu membuat kita di tahun 2023 boleh tercapai dengan baik target kita. Mungkin itu bisa saya tambahkan. Ya. Pertanyaan berikutnya itu terkait dengan prospek usaha di tahun 2024 itu bagaimana? Ya, kami masih percaya bahwa kebutuhan nikel masih sangat besar, sehingga Bisdeko masih akan melakukan ekspansi, terutama juga untuk mengakuisisi IUP baru, karena ini kami yakin bahwa perusahaan dengan
apa ya, dengan permintaan yang cukup besar, terutama dengan pesatnya terkait dengan teknologi kendaraan listrik, masih kami percaya bahwa 2024 kami masih cukup optimis. Apalagi kami sudah memiliki KAP sesuai dengan ketentuan yang baru, itu berlaku 3 tahun. Jadi 2024, 2025, dan 2026, Risteco memiliki kuota produksi dan penjualan mencapai 6,6 juta atau sebesar 2,2 juta per tahun. Yang terakhir, ini kami akan sampaikan dari sisi keuangan. Mohon dari Pak Agung untuk memberikan masalah keuangan informasi. Terima kasih. Berikut untuk di halaman untuk ikhtisar laporan laba rugi. Jadi pendapatan usaha pada tahun 2023 perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 1,4 triliun, naik 52,6% atau setara 494,2 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 939 miliar. Jadi beberapa faktor naiknya pendapatan adalah meningkatnya permintaan kebutuhan dari pabrik pengolahan biji nikel atau smelter seiring dengan adanya ekspansi dari pabrik. Kemudian untuk sisi beban pokok penjualan tahun 2023 naik 96% atau sebesar 365,1 miliar dari 380,1 miliar di 2022 menjadi 745,2 miliar di tahun 2023. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut dikarenakan adanya beban variabel produksi yang meningkat sejalan dengan jumlah produksi penjualan tersebut. Kemudian untuk laba bruto perseroan mencatat laba bruto sebesar 688 miliar di tahun 2023, naik 23,1% dari tahun 2022, di mana laba bruto tahun 2022 tercatat sebesar 558,9 miliar. Kenaikan laba bruto ini karena kuantitas penjualan yang mengalami kenaikan di tahun 2023. Nah, di sini untuk laba rugi tahun berjalan naik sebesar 11,5% atau setara 22,7 miliar dari 197,7 miliar pada tahun 2022 menjadi 220,3 miliar di tahun 2023. Kenaikan signifikan laba rugi tahun berjalan ini meningkat permintaan kebutuhan dari pabrik smelter seiring dengan adanya ekspansi dari pabrik. Kemudian laba rugi komprehensif tahun berjalan di tahun 2023 ini mencapai 220,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 11,4% atau setara 22,5 miliar dibandingkan perolehan pada tahun 2022 sebesar 197,8 miliar. Kenaikan laba rugi komprehensif jalan terjadi karena kuantitas penjualan mengalami kenaikan di tahun 2023. Oke, slide berikutnya untuk komposisi aset lancar. Aset lancar perseroan pada 31 Desember 2023 ada sebesar 478,9 miliar, turun 5,5% atau sebesar 27,8 miliar, menurun dari 500,67 miliar di tahun 2022. Kontribusi terbesar dari penurunan aset lancar ini adalah penurunan persediaan sebesar 85%, yang tercatat sebesar 219,4 miliar, dan investasi jangka pendek yang turun sebesar 10 miliar dari tahun sebelumnya atau sebesar 100%. Penurunan tersebut terkompensasi dengan kenaikan piutang berrelasi sebesar 100% atau senilai 197,2 miliar dan pajak dibayar di muka yang naik sebesar 144% di tahun 2023 atau senilai 4,5 miliar. Kemudian untuk aset tidak lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar 593,5 miliar, naik 0,9% atau sebesar 5,3 miliar dari posisinya pada akhir 31 Desember 2022, yaitu 588,2 miliar. Kontribusi terbesar atas kenaikan aset tidak lancar ini adalah saldo bank yang dibatasi penggunaannya atas jaminan reklamasi dan pasca tambang untuk tahun 2023 ini sebesar 23,6 miliar, sedangkan di tahun 2022 hanya 32,6 miliar. Kenaikan tersebut terkompensasi dengan adanya penurunan piutang lain-lain sebesar 12,9 miliar di tahun 2023 dari tahun sebelumnya yang mencatat 28,9 miliar pada tahun 2022, dan adanya penurunan aset pajak tanggungan sebesar 5,2 miliar di tahun 2023 dari tahun sebelumnya yang mencatat sebesar 21,3 miliar pada tahun 2022.
Untuk total aset perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 1,072 triliun, turun 2,1% atau sebesar 23 miliar dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahun 2022 sebesar 1,095 triliun. Penurunan total aset berasal dari sisi aset lancar atas penurunan persediaan yaitu sebesar 219 miliar dan penurunan investasi jangka pendek sebesar 10 miliar. Dan dari sisi aset tidak lancar atas penurunan piutang berelasi sebesar 13 miliar dan penurunan uang muka pembelian sebesar 2 miliar. Terkompensasi dengan adanya kenaikan piutang usaha sebesar 197 miliar dan saldo bank yang dibatasi penggunaannya atas jaminan reklamasi dan pasca tambang sebesar 24 miliar. Kemudian untuk liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar 259,3 miliar, naik 0,6% atau sebesar 1,5 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai 257,8 miliar. Penyebab peningkatan liabilitas jangka pendek ini adalah atas beban yang masih harus dibayar naik sebesar 35,7 miliar dan juga kenaikan utang bank sebesar 0,2 miliar, namun hal tersebut terkompensasi oleh penurunan uang muka penjualan sebesar 33,5 miliar dan penurunan utang lain yang ketiga sebesar 0,9 miliar. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2023 adalah 27,3 miliar, turun 51% atau sebesar 28,1 miliar dari tahun sebelumnya yang mencatat 55,4 miliar. Kontribusi terbesar atas penurunan liabilitas ini adalah adanya liabilitas manfaat karyawan sebesar 10,7 miliar dan utang kepada pihak berelasi sebesar 8,1 miliar di tahun 2023. Jadi untuk total liability per 31 Desember 2023 adalah sebesar 286,6 miliar, turun 8,5% atau sebesar 26,6 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai 313,2 miliar. Penurunan total liability ini paling dominan terdapat pada liabilitas jangka panjang, diantaranya penurunan atas liabilitas manfaat karyawan sebesar 10,7 miliar dan utang kepada pihak berelasi sebesar 8,1 miliar dan penurunan pada liabilitas jangka pendek utang pajak sebesar 33,6 miliar dan utang pajak sebesar 9,9 miliar. Ini terkompensasi dengan kenaikan atas beban yang masih harus bayar sebesar 35,7 miliar. Kemudian untuk total ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar 785,9 miliar atau naik 0,5% atau sebesar 4,2 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai 781,7 miliar. Penyebab kenaikan ini ekuitas berjalan dengan pencapaian laba perusahaan di tahun 2023 yang meningkat sebesar 157,6 miliar serta pembelian saham treasury kita di tahun 2023 sebesar 162,2 miliar. Oke, untuk lanjut slide berikutnya untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi perseroan di tahun 2023 adalah sebesar 295,1 miliar, naik 90,9% atau setara 140,5 miliar dari tahun 2022, yaitu sebesar 154,6 miliar. Hal yang paling dominan adalah dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang naik 28,1% di tahun 2023 atau setara 268,5 miliar. Pembayaran pajak yang naik sebesar 648,5% atau setara 70,8 miliar. Pembayaran kepada karyawan yang naik 65,9% atau setara 29,7 miliar. Dan pembayaran kepada pemasok yang naik 3,09% atau setara 23,2 miliar. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi ini untuk di tahun 2023 adalah minus sebesar 40,1 miliar, turun 20,2% dari tahun 2022 atau setara 10,1 miliar. Penurunan pembayaran arus kas dari aktivitas investasi ini dikarenakan penerimaan pinjaman kepada pihak ketiga yaitu sebesar 185,9% atau setara 3,4 miliar dan penempatan investasi pada obligasi sebesar 3,8 miliar. Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun 2023 minus 207,3 miliar, naik sebesar 411,9% atau setara 166,8 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat minus sebesar 40,5 miliar.
Kenaikan pengeluaran arus kas dari aktivitas pendanaan ini dikarenakan kenaikan atas pembayaran dividen sebesar 2,9 miliar di tahun 2023, serta terdapat pembelian saham treasury sebesar 171,9 miliar dan penjualan saham treasury sebesar 9,4 miliar. Lanjut. Kemudian untuk slide berikutnya, untuk rasio usaha, ini slide terakhirnya. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perseroan untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan sumber daya berupa likuiditas dan ekuitas. Penjabaran mengenai rasio profitabilitas di mana untuk laba rugi bruto atau penjualan di 2023 adalah 48%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 59,52%, dan jika dibandingkan dengan laba rugi tahun berjalan penjualan 2023 sebesar 15,38%, dan jika dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 21,05%. Laba kotor atau penjualan itu, rasio laba kotor terhadap pendapatan di mana di tahun 2023 mencapai sebesar 48%, bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 59,52%. Ini dikarenakan dari faktor HPM kita di tahun 2023 yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2022. Laba periode berjalan, rasio laba tahun berjalan di tahun 2023 adalah sebesar 15,38%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 yaitu sebesar 21,05%. Jadi salah satu faktornya juga ada penurunan sebesar 5% karena HPM turun di Indonesia. Laba periode berjalan atau ekuitas, rasio terhadap ekuitas ini di tahun 2023 lebih tinggi sebesar 28,04% bila dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 25,29%. Ini dikarenakan faktor terhadap laba yang dihasilkan yang mana 2023 dibukukan labanya sebesar 225 M, sedangkan di 2022 sebesar 198 M. Laba periode berjalan bagi asetnya, rasio terhadap aset ini di tahun 2023 lebih tinggi sebesar 20,55% bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 18,06%. Ini jika dilihat total aset tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23 M, yang mana paling dominan penurunan laba itu pada persediaan atau investasi jangka pendek, diikuti dengan laba yang dihasilkan perseroan di tahun 2023 sebesar 220 M dan di 2022 sebesar 198 M. Kemudian untuk solvabilitas perseroan merupakan kemampuan perseroan untuk memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset rasio jumlah liabilitas dengan ekuitas perseroan per 31 Desember 2023, 2022, 2021 yaitu masing-masing 0,36 kali dan 0,40 kali dan 0,58 kali. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah 0,27 kali, 0,29 kali dan 0,37 kali. Untuk current ratio yaitu total aset dibagi total liability-nya. Ya, untuk current ratio tahun 2023 sebesar 3,74 kali, bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,49 kali. Ini menunjukkan tingkat likuiditas entitas semakin membaik, yang mana bisa menyelesaikan kewajiban dengan cepat. Untuk rasio berikutnya adalah untuk debt to equity ratio atau total liabilities dibagi total likuiditas. Untuk tahun 2023, debt lebih kecil yaitu sebesar 0,36 kali bila dibandingkan dengan tahun 2022 atau yang sebesar 0,4 kali. Tahun 2023 lebih baik di mana perusahaan mempunyai kewajiban yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk debt ratio, jumlah liability sama dibagi jumlah aset, rasio tahun 2023 adalah 0,27 kali lebih kecil dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,29 kali. Semakin kecil hutangnya adalah akan semakin lebih baik. Terakhir untuk current ratio tahun 2023 yaitu sebesar 1,85 kali lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1,9 kali. Dalam ini artinya kewajiban atau hutang lebih baik di tahun 2023. Demikian. Demikian paparan dari kami.